Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Diah Aryani. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah pemodelan proses bisnis. Baik, hari ini kita akan mempelajari modul 3, yaitu dengan tema notasi pemodelan proses bisnis. Diharapkan teman-teman sambil buka-buka modul dan materi-materi pengayaan lainnya, ya. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mempelajari modul 3 ini adalah rekan-rekan diharapkan mampu memahami standar dan notasi pemodelan proses bisnis. Oke. Proses bisnis proses modeling atau BPM atau bahasa Indonesianya adalah pemodelan proses bisnis atau PPB. Itu adalah merupakan sebuah diagram yang dapat mewakilkan urutan kegiatan yang ada pada sebuah organisasi. PBB secara implisit berfokus pada sebuah proses, tindakan, kegiatan, serta sumber daya yang digambarkan dalam sebuah pemodelan proses bisnis. Jadi dapat diartikan bahwa pemodelan proses bisnis adalah lintas fungsional dan biasanya merupakan penggabungan pekerjaan dan dokumentasi yang lebih dari satu departemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Oke, di sini ada beberapa pengertian mengenai pemodelan proses bisnis menurut ahlinya. Pertama adalah menurut Hammer dan Cempey tahun 1994. Di sini proses bisnis menurut mereka adalah sekumpulan aktivitas yang memerlukan satu atau lebih masukan atau input dan membentuk sebuah keluaran atau output yang mempunyai nilai yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian pengertian pemodelan proses bisnis menurut Indrajit, ini adalah sejumlah aktivitas yang mengubah sebuah input menjadi sebuah output yang berguna bagi orang lain. Oke. Next, di sini juga dijelaskan manfaat dan tujuan dari proses bisnis. Oke, manfaatnya apa? Oke, manfaatnya adalah proses bisnis itu adalah untuk memudahkan pemahaman alur proses secara terintegrasi. Kemudian tujuannya adalah mendefinisikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai suatu tujuan pada sebuah organisasi. Oke, ada dua jenis model proses bisnis, ya. Pertama adalah model awal atau situasi saat ini. Yang kedua adalah situasi baru yang memiliki tujuan, kemudian harapan, dan difungsikan untuk menganalisa, menguji, menerapkan, serta meningkatkan proses. Hasil dari proyek pemodelan proses bisnis itu antara lain adalah: pertama, nilai tambah pelanggan; kedua, mengurangi biaya perusahaan atau organisasi; yang ketiga, meningkatkan peningkatan pada keuntungan. Nah, biasanya peningkatan pada keuntungan adalah goal atau tujuan dari sebuah organisasi. Standar dan notasi. Oke. Tujuan standar pemodelan adalah agar mudah dikomunikasikan dengan pihak lain yang juga mengerti tentang standar yang digunakan. Ada beberapa contoh standar yang ada dalam pemodelan modeling, proses modeling atau pemodelan. Yang pertama adalah BPMN, Business Process Modeling Notation. Yang kedua adalah flowcharting atau flowchart. Kemudian yang ketiga adalah swimlines. Yang keempat adalah value chain. Kemudian yang kelima adalah Unified Modeling Language atau UML. Yang keenam adalah IDF 0. Kemudian yang ketujuh adalah LoveMA. Yang kedelapan adalah sistem dinamik. Yang kesembilan value stream mapping. Sekarang kita bahas
masing-masing dari standar modelingnya. Pertama adalah BPMN, ya. Ini adalah notasi grafis yang menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis modeling notation. BPMN ini fungsinya adalah untuk visualisasi, kemudian dokumentasi, komunikasi, analisa, perbaikan, simulasi, dan eksekusi proses bisnis. Keuntungannya adalah menggunakan BPMN adalah standar dengan sintak yang didefinisikan dengan baik. Nanti di sini ada contohnya, contoh alur untuk BPMN. Kalian silakan baca. Ini tidak jauh atau mirip dengan flowchart. Sekarang flowchart. Mungkin rekan-rekan sudah paham dengan flowchart dan pernah mengalami pembuatan flowchart. Diagram alur ini adalah jenis diagram yang populer di dunia, ya, karena memiliki sedikit simbol sehingga mudah dipahami oleh banyak orang. Nanti silakan dibaca-baca lagi. Kemudian ada juga yang DFD, data flow diagram, yang juga di sini ada. Kemudian swim lanes, ini adalah elemen visual yang digunakan pada diagram flow atau flowchart, ya, yang secara visual membedakan tanggung jawab untuk subproses pada suatu bisnis. Kemudian value chain digunakan untuk menggambarkan aliran yang berkelanjutan dari kiri ke kanan pada subproses yang berlangsung secara berkontribusi untuk menghasilkan nilai pelanggan di sebuah organisasi. Oke, selanjutnya nanti kalian silahkan dibaca lagi yang ada di modul tentang UML sampai dengan terakhir adalah value stream mapping. Baik, demikianlah sesi penjelasan sesi 3 untuk modul 3 kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Semangat belajar buat kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.